Nah, gimana nih untuk Antam sendiri bagi teman-teman memang sudah punya dari bawah nih. Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, dimohon gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Nah, untuk gabung silakan cek di deskripsi ya untuk linknya. Nah, baik, kita akan memulai dari yang pertama dari analisis IHSG terlebih dahulu. Untuk hari ini IHSG pada sesi 2 ini menguat ya, didukung dengan net buy asing yang cukup tinggi juga. Nah, hari ini mencatatkan all time high juga nih, yaitu di 6.900 untuk closingannya. Nah, sebenarnya untuk high-nya ini di 6927, namun untuk penutupan ini IHSG ini kembali mengalami penurunan. Nah, tapi tidak apa-apa, dan di sini IHSG ini masih cukup oke juga teman-teman, yaitu ada di 6.902 untuk penutupan closingannya. Dan hari ini untuk Dow Future juga sebenarnya bergerak menguat ya. Sebenarnya ada juga rencana dari Presiden Joe Biden dengan Rusia nih, khususnya dengan Putin ya, akan menggelar pertemuan nih untuk membahas mengenai Rusia dan Ukraina. Nah, ini yang memang patut ditunggu-tunggu juga nih, karena memang berita ini yang masih sangat menguat ya, yaitu antara ketegangan dari Rusia dan Ukraina sendiri. Jadi kita patut untuk menyaksikan dan kita juga melihat bagaimana nih untuk IHSG ke depan, apakah memang masih bagus atau tidak. Nah, secara sektor dari metal ini masih kompak menguat juga ya, didukung dengan harga dari komoditas sendiri yang masih stabil, terutama di Harum sendiri ya. Asing juga masih mencatatkan net buy di saham Harum. Nah, ini yang memang diuntungkan karena Indonesia ini adalah pemain atau memang secara komoditas ini diuntungkan nih dari eksportir sendiri ya, dari Indonesia sendiri. Dan inilah kita manfaatkan saja dari momentum yang memang terjadi di pasar. Nah, kita lihat nih untuk transaksi asing bagaimana. Ya, untuk transaksi asing hari ini masih didominasi oleh asing ya, sebesar 705 miliar untuk transaksi hari ini yang memang jatuh kepada saham-saham BBRI, Arto, Harum, BBYB, dan juga MTEK. Nah, ini masih mencatatkan net buy yang cukup tinggi juga nih teman-teman, sesuai dengan data yang ada di layar teman-teman ya. Dan kita lihat nih untuk analisis saham apa saja sih yang masih cukup oke juga. Nah, untuk saham yang pertama yaitu ada saham BBRI. Hari ini teman-teman kita lihat untuk BBRI naik yaitu 1,4% dan tutupan closingannya ada di 4490. Nah, sesuai dengan pembahasan video kemarin teman-teman ya, dibahas di BBRI sendiri. Ini saya sudah membuat pola yang seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri. Secara pola dia memang sudah keluar dari pola sininya dan ini melanjutkan kenaikannya. Dan ini cukup bagus juga teman-teman, karena memang asing juga masih melakukan transaksi net buy yang cukup tinggi. Didukung juga di sini dengan stokastik dan RSI-nya di sini mengalami golden cross, dan volume transaksi juga meningkat ya dari hari sebelumnya, teman-teman bisa lihat di sini juga. Dan bagaimana nih untuk pergerakan dari BBRI selanjutnya? Nah, untuk BBRI ini masih sama ya, sesuai dengan analisa dari pembahasan kemarin. Ini saya sudah mencatatkan atau sudah menggambar polanya, dia akan naik sendiri atau dia akan naik terlebih dahulu. Dan ini hari ini menembus resisten ada di 4460. Dan jika memang esok masih bisa mengalami kenaikan nih teman-teman ya, untuk BBRI sendiri ini akan bisa menguji area resisten di area 4550 ya, ini sebagai area resisten, dan 4580 ini sebagai uji resisten berikutnya. Namun kalau memang besok adanya pelemahan atau memang koreksi, ini cukup koreksi normal. Tapi kita lihat dari stokastik di sini, ini sudah disambut baik juga nih momentumnya ya oleh investornya juga. Nah, kita bagi teman-teman yang memang suka dengan saham-saham BBRI untuk long investing, ini boleh-boleh saja ya untuk long investing
dengan target jangka waktu sampai 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai 5 tahun, bahkan lebih juga. Ini boleh-boleh saja teman-teman ya. Untuk strategi dari BBRI sendiri, boleh teman-teman lakukan akumulasi di daerah sini jika memang sudah punya dari harga bawah, ataupun bagi teman-teman yang memang belum punya untuk BBRI sendiri, ini boleh mencicil beli juga ya teman-teman untuk BBRI-nya. Jadi silakan lakukan mencicil beli, jangan semua dimasukkan terlebih dahulu untuk saham Bank BBRI. Silakan gunakan money management teman-teman sendiri. Jangan sampai semua ini masuk ke dalam saham BBRI. Jika memang nanti koreksi pada hari-hari berikutnya, ini teman-teman juga masih bisa mengakumulasi itu dengan harapan seperti itu kalau memang teman-teman belum masuk semua atau all in di saham-saham BBRI. Namun sebenarnya saham BBRI adalah saham yang punya fundamental yang cukup bagus. Nah, kita lihat nih untuk hari ini asing sendiri mencatatkan hari ini yaitu net buy sebesar 234 juta teman-teman untuk BBRI-nya sendiri. Dan untuk broker summary masih dikoleksi oleh KZ ya. Di sini masih ada bayarnya KZ, kemudian ada GW juga ya. Dan ini masih transaksinya masih cukup oke juga. Nah, ini untuk saham Bank BBRI. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham Arto. Ya, ini Arto juga ini sudah dibahas dari beberapa video sebelumnya. Dan ini cukup oke juga nih, Arto sendiri naik sebesar 3,6% dan tutupan closingannya ada di 16.000. Nah, sesuai dengan pembahasan video sebelumnya, Arto ini akan menguji area resist di 16.000 dan benar saja ini saya sudah menggambar polanya atau support dan resistennya. Selamat bagi teman-teman yang memang sudah cuan di saham ini, dan ini masih cukup oke juga nih untuk Arto. Namun teman-teman perlu waspadai juga ya. Ini untuk strateginya swing trading ini boleh saja nih untuk Arto. Nah, untuk trading pun boleh-boleh saja sebenarnya, ataupun untuk jangka panjang. Tapi teman-teman harus membeli waktu yang tepat nih untuk momentumnya dari saham Arto sendiri. Nah, bagaimana nih untuk ke depan? Dan ini sudah menguji area resisten di area 16.000 dan pas penutupannya di area 16.000 ini, maka ini harus teman-teman waspadai juga ya untuk koreksiannya. Untuk Arto sendiri ini harus ada koreksi normal terlebih dahulu ya, dengan transaksi volumenya nanti jika koreksi ini harus kecil ya, lebih pendek dari volume transaksi di hari-hari sebelumnya ya. Ini untuk supportnya ada di mana nih? Untuk area support dari Arto sendiri ada di 15.675. Ini sebagai area support terdekat dari Arto sendiri. Dan untuk support panjangnya ada di area 15.040 atau 37. Ini diambil dari mana? Diambil dari garis MA 200-nya. Nah, garis biru ini adalah garis MA 200. Jadi silakan teman-teman catat dengan strategi Arto ini. Kalaupun mau masuk, tunggu area koreksinya terlebih dahulu di area 15.675. Dan memang kalau besok melanjutkan kenaikan, ini area resistennya ada di mana? Area resistennya ada di 16.290 atau 230. Ini untuk Arto sendiri untuk jangka pendeknya. Dan untuk jangka panjangnya ada di 16.850. Ini untuk medium termnya juga ya teman-teman ya. Silakan dicatat untuk area support dan resisten dari saham Arto sendiri. Jadi untuk Arto ini strateginya boleh buy on support ya, atau tunggu area koreksiannya teman-teman bagi yang memang belum punya. Kalau bagi yang sudah punya ini boleh sebagian taking profit dahulu, boleh-boleh saja nih jika memang sudah punya barang dari bawah. Nah, untuk transaksi asing hari ini bagaimana? Untuk Arto sendiri hari ini mencatatkan net buy sebesar 179 juta untuk Arto sendiri. Dan untuk broker transaksinya ini masih saja nih teman-teman dari hari-hari sebelumnya, ini masih dikoleksi oleh CS sendiri ya, atau broker CS. Dan di sini ada kedua, ini ada AK. Tentunya yang paling besar adalah broker CS. Ini masih akumulasi sendiri untuk saham Arto. Nah, ini adalah analisis untuk saham Arto. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada Antam. Ya, Antam ini juga sudah dibahas di video sebelumnya. Ini Antam ini sudah naik 3 hari berturut-turut, dan ini setelah keluar dari area
sideways-nya yaitu di 1965 ya, di teritori ini masih menguat juga, bahkan masih mencapai area resisten di area menguji area resisten di 2200. Namun ini tidak sampai juga ya, high-nya ini sampai di 2190. Nah, ini dekat dengan area resisten. Nah, gimana nih untuk Antam sendiri? Bagi teman-teman memang sudah punya dari bawah nih, bahkan dari sini ya, dibeli di dekat dengan area sideways-nya di sini, ini boleh taking profit terlebih dahulu. Dan ini rawan profit taking sebenarnya untuk Antam, meskipun untuk saham-saham dari komoditas sendiri masih menguat, tapi ini Antam juga harus mengalami koreksian terlebih dahulu ya, untuk jika ingin bagus nih, ini membentuk satu anak tangga terlebih dahulu untuk Antamnya. Nah, gimana nih untuk esok hari? Jika memang besok masih mengalami kenaikan, ini akan menguji area resisten di 2200 sampai di 2300. Ini untuk area resistennya teman-teman ya. Ini catat silakan, untuk resisten keduanya ada di 2300. Resisten pendeknya ada di 2200. Nah, ini untuk resisten panjangnya di 2300. Silakan dicatat. Dan untuk area supportnya ada di mana? Untuk area support ada diambil kita di 2140. Nah, strategi teman-teman kalau memang ingin punya Antam, boleh mencicil beli saja, jangan terlalu agresif juga di saham ini ya. Kalau memang dia naik tinggi ya untung-untung saja nih, akan mencapai di 2200 dan sampai ketika nanti akan mencapai level di 2300 ini cukup oke juga nih, karena memang sudah balik di area 2300 ini masih oke-oke saja nih, karena memang ini adalah area sideways yang panjang juga, dan ini menjadi area resisten yang memang patut diwaspadai juga, atau patut memang kita lihat nih, pasti akan mengalami koreksian terlebih dahulu untuk Antamnya. Nah, jangan terlalu agresif juga ya untuk di Antam teman-teman. Silakan strateginya menunggu area koreksian saja, yaitu di 2140 sampai di 2070 untuk Antam sendiri. Nah, bagaimana untuk transaksi asing hari ini untuk Antam, yaitu mengalami net buy sebesar 14.300. Namun ini tidak terlalu tinggi ya, ini volumenya ini cukup bagus juga sebenarnya, namun dia mengecil teman-teman dari hari sebelumnya. Ini kita lihat di sini. Dan untuk broker transaksinya masih kita lihat di sini masih diakumulasi beberapa oleh broker-broker YU, YP, KZ. Namun ini hanya untuk tradingan saja nih biasanya ya untuk Antamnya sendiri. Nah, kita lihat di sini untuk saham lainnya, yaitu ada saham yang masih cukup menarik juga nih, ada saham Inco. Ya, Inco ini sudah dibahas juga hari kemarin ya, atau di video sebelumnya dari Inco sendiri. Bagaimana nih? Hari ini memang mencatatkan 50-50 ya, memang sudah naik ya, namun ditutup kembali di area closingan di hari sebelumnya juga. Dan ini untuk Inco bagaimana nih? Memang masih sama pembahasannya. Inco ini harus mengalami koreksian terlebih dahulu teman-teman ya. Ini ada area area support yang ada di MA 200, yaitu di 4850. Ini garis biru teman-teman bisa dilihat. Ini adalah sebagai support terdekat untuk Inco-nya. Jadi ini hari ini mantul juga ya, atau memang dia tidak mau dibawa turun untuk koreksian terlalu dalam juga. Yang penting ini sebagai area support nih, di 4846 ini sebagai area support. Nah, untuk target areanya ada di mana nih? Untuk target area potensi resistennya ada di 5175. Ini untuk Inco sendiri. Jadi strateginya tunggu aja areanya dekat area support di area sini di 4840-an. Bahkan kalau memang lebih bagus itu ada di 4.800 sebenarnya ya, karena memang ini sudah naik begitu tinggi juga, jadi perlu adanya koreksian juga nih untuk Inco-nya. Nah, ini untuk Inco. Bagaimana untuk transaksi asing hari ini untuk Inco? Kita lihat ya, untuk transaksi asing hari ini mencatatkan net sell teman-teman ya, bisa dilihat di sini. Karena memang ini PDCC ini masih melakukan akumulasi juga atau buyer juga, dan ini untuk dari sellernya ini ada BK yang memang melakukan penjualan juga nih untuk Inco-nya. Jadi silakan dicermati atau di watchlist terlebih dahulu untuk Inco ya, untuk esok hari. Jika memang besok
masih mengalami koreksian, ini teman-teman watchlist terlebih dahulu apakah memang masih bertahan atau tidak di area MA 200-nya untuk Inco sendiri. Nah, untuk saham lainnya kita akan melihat dari saham BBYB. Ya, BBYB hari ini mengalami kenaikan nih sebesar 8,4% dan tutupan closingannya ada di 2440. Nah, untuk BBYB sendiri gimana teman-teman? Untuk BBYB ini dia mencatatkan transaksi yang cukup oke sebenarnya ya, dari asing ini sudah melakukan akumulasi juga. Namun ini volume belum terlalu tinggi juga di sini, kita lihat di sini. Nah, secara analisis teknikal kita lihat di sini hari ini menembus area MA. Secara analisis teknikal dari BBYB hari ini sudah menembus area resisten yang ada di 2380, ini di area resisten sini, dan hari ini ditembus juga bahkan di area resisten berikutnya di 2410 ya, ini sebagai area resisten atau dua resisten ini memang sudah ditembus. Dan untuk tutupan closingannya di 2440. Nah, gimana nih untuk BBYB sendiri bagi teman-teman yang memang belum punya, ini watchlist untuk perdagangan esok hari nih. Karena memang jika memang besok masih diakumulasi atau ditransaksikan nih untuk BBYB sendiri, ini masih cukup oke juga ya. Watchlist untuk perdagangan esok hari, kalau memang dia masih bisa melanjutkan kenaikan dengan transaksi volume yang cukup oke juga, ini masih bisa menguji area potensi resisten yang ada di mana nih, yang ada di 2650. Ini sebagai area target untuk jangka menengahnya untuk BBYB sendiri. Namun dengan catatan dia harus keluar terlebih dahulu di area resisten pendeknya yang ada di 2480. Ini sebagai area potensial untuk jangka pendek atau short term sendiri dari saham BBYB. Jadi silakan watchlist terlebih dahulu untuk strateginya teman-teman. Kalau besok mengalami koreksian, ini koreksi harus menuju di mana nih? Koreksiannya itu tidak boleh lebih turun di area 2380, ini sebagai area support untuk BBYB sendiri. Jadi diperhatikan untuk perdagangan esok hari dari saham BBYB ya teman-teman, dengan area support ada di 2380. Nah, untuk support berikutnya ada di 2290. Ini sebagai area support untuk jangka menengahnya kalau memang dia tidak bertahan di area 2380. Jadi watchlist terlebih dahulu untuk saham BBYB esok hari. Kalaupun memang transaksinya disambut baik juga oleh asing ataupun oleh investor, ini teman-teman silakan masuk secara bertahap saja, jangan langsung all in untuk di BBYB. Nah, saham ini hanya untuk scalping, ini boleh-boleh saja nih, yaitu untuk short term saja untuk BBYB. Dan bagaimana transaksi asing untuk hari ini? BBYB hari ini mencatatkan net buy sebesar 94 juta untuk transaksi asing hari ini. Dan hari ini ada akumulasi dari BK juga teman-teman. Di sini kita lihat untuk BK ini masih melakukan akumulasi juga, dan AK juga di sini. Dan ini untuk BBYB. Silakan dicermati untuk perdagangan esok hari. Nah, untuk saham berikutnya kita akan membahas dari saham lainnya, yaitu ada saham MTEK. Ya, MTEK ini sudah dibahas juga beberapa kali ya dari video yang memang sudah saya bahas. Selamat bagi teman-teman yang memang sudah cuan dari saham MTEK. Dan ini kita lihat saya sudah membahas polanya, dan ini di sini sudah menembus area 1925 dan menembus juga di area 2030 sebagai area resisten untuk jangka pendeknya. Nah, gimana nih untuk MTEK jika memang besok masih mengalami kenaikan? Ini akan menguji area resisten, dan ini rawan profit taking sebenarnya teman-teman untuk MTEK sendiri, karena memang di sini ada area resisten kuat juga nih. Area resisten kuatnya ada di mana? Yaitu di 2100 sampai di 2130 atau 2128. Diambil dari mana? Nah, diambil dari sini. Ada garis MA 200, ini sebagai area untuk potensial dari resistennya untuk MTEK sendiri. Kalau memang dia tidak berhasil menembus untuk MTEK sendiri, ini akan mengalami koreksiannya atau mengalami koreksi normal lah. Memang harus koreksi normal karena memang sudah naik 3 hari berturut-turut untuk MTEK sendiri. Jadi
jangan terlalu buru-buru terlebih dahulu kalau memang teman-teman belum punya dari MTech sendiri. Kalau memang sudah punya dari harga bawah, ini cukup oke saja nih. Silakan melakukan sell on strength ya di area 2100-an untuk MTech sendiri. Jangan sampai nanti sudah naik tinggi namun ini koreksi dan teman-teman menyesal untuk jual di harga atasnya. Jadi kalau sudah punya, kalaupun untuk trading, ini strateginya sell on strength di area 2100-an sebagai area resisten berikutnya. Kalaupun besok misalkan melanjutkan kenaikan, ini pasti di area sini dan akan terkoreksi juga nih kalau memang koreksiannya ada di area sini. Koreksiannya untuk MTech sendiri di 2030 sebagai area koreksian dari saham MTech. Jadi watchlist terlebih dahulu dengan strateginya sell on strength bagi yang sudah punya, dan untuk yang belum punya ini WL terlebih dahulu ya, atau watchlist untuk MTech sendiri, wait and see strateginya. Lebih bagus sebenarnya dia keluar dari area garis MA 200. Kalau memang ini sudah keluar nih dari MA ini, teman-teman boleh melakukan akumulasi juga. Ini boleh-boleh saja kalau memang sudah punya di sini, atau memang lebih bagus tunggu di area sini, dan ini untuk short term saja nih untuk MTech-nya. Nah, bagaimana transaksi asing untuk hari ini? Ya, untuk MTech hari ini mencatatkan net buy yaitu sebesar 89 juta untuk MTech-nya, dan ini masih diakumulasi oleh broker BK, AK, dan CS. Ini kita lihat di area sini ya teman-teman untuk MTech-nya. Nah, ini adalah analisis untuk saham MTech. Nah, berikutnya kita akan menganalisis dari saham Harum. Ya, Harum hari ini mengalami kenaikan nih sebesar 5,2%. Tutupan closingannya itu ada di 11.200, dan ini cukup oke juga nih untuk Harum. Ini boleh dicermati untuk perdagangan esok hari. Kalaupun dia memang masih bertahan di area sini, di area garis Bollinger Band tengah, ini masih cukup oke juga, dan benar saja hari ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi juga ya, atau signifikan. Dan esok kalaupun Harum ini masih mencatatkan net buy juga nih dari asing ya, karena memang hari ini net buy juga dari asing, ini boleh dicermati ya untuk Harum sendiri. Yang penting dia keluar dari area sini, dari area setway-nya ya, yang ada di area sini, di teritori dari 10.250 sampai di 11.150 ya. Ini boleh dicermati atau watchlist untuk perdagangan berikutnya untuk Harum. Dengan strateginya ini berhasil breakout dari area sini ya. Ini akan melanjutkan kenaikan atau potensial kenaikannya ada di 11.850 untuk Harum sendiri ya. Kalau dia bisa menembus, nih catatan teman-teman ya di area sini. Kalaupun tidak berhasil menembus, ini akan kecenderungan terkoreksi secara normal saja, dan kita lihat di sini untuk area supportnya ada di mana. Kita ambil dari Bollinger Band tengahnya. Yang ada di mana nih Bollinger Band tengahnya? Di sini ada di 9.000 atau area 10.000-an ya teman-teman, untuk sini untuk area support dari Harum sendiri. Silakan dicatat teman-teman untuk area support. Dan saya berharap sih esok kalau memang teman-teman ingin melakukan pembelian terhadap Harum ini, teman-teman tunggu saja area breakout-nya yang ada di sini. Area breakout-nya di 11.275 untuk Harum sendiri. Silakan dicatat dengan area potensi di 11.850. Ini cakep sekali nih teman-teman untuk dari Harum sendiri ya. Disclaimer on tentunya teman-teman untuk saham Harum ya. Manfaatkan kenaikan atau momentum jangka pendek dari kenaikan dari komoditas sendiri ya. Dan bagaimana untuk transaksi asing hari ini? Untuk Harum hari ini mencatatkan net buy yaitu sebesar 99 juta ya. Dan ini masih diakumulasi oleh broker MK dan MG. Begitu juga dengan CS. Nah, ini tiga broker besarnya ini masih mengakumulasi juga nih untuk Harum sendiri, dan ini adalah analisis untuk saham Harum.